Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizal Wahyu Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan pertama yaitu dasar akuntansi. Tujuannya yang pertama menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. Yang kedua, menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. Ketiga, menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. Keempat, menguraikan profesi akuntansi. Kelima, mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi. Keenam, membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Ketujuh, menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada 3 unsur dasar persamaan akuntansi. 8. Menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. 9. Menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Jenis-jenis perusahaan. Pertama, perusahaan manufaktur adalah sebuah badan usaha yang mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengubah bahan-bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Semua proses dan tahapan yang dilakukan dalam proses manufaktur dilakukan dengan mengacu pada standar operasional prosedur atau SOP yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja. Nah, di sini perusahaannya Honda, kita tahu seperti produknya yaitu mobil dan motor. Kemudian Intel, produknya yaitu komputer. Boeing, produknya yaitu pesawat terbang. Nike, produknya sepatu dan pakaian olahraga. Coca-Cola, produknya minuman. Sony, produknya barang elektronik. Selanjutnya yaitu perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan aktivitas utamanya adalah menjual barang. Perusahaan dagang menjual kembali barang yang mereka jual tanpa mengubahnya sedikit pun. Nah, contoh di sini yaitu perusahaan Carrefour, produknya yaitu barang kebutuhan sehari-hari. Kids Station, produknya yaitu mainan. Lalu Electronic City, produknya yaitu barang-barang elektronik. Lands' End, produknya pakaian. Kemudian Amazon.com, produknya buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. Kemudian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah suatu usaha yang mempunyai aktivitas produksi produk yang tidak berwujud atau jasa yang memiliki tujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan atau laba. Nah, di sini perusahaannya yaitu Disney, produknya hiburan. Garuda Indonesia, produknya transportasi. Dian Marriott Hotel, produknya hotel. Citibank, produknya keuangan dan perbankan. Dan Telkomsel, itu produknya telekomunikasi.
Jenis-jenis organisasi perusahaan ini ada 3. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, persekutuan. Yang ketiga, korporasi atau perseroan terbatas atau disingkat PT. Nah, perusahaan perseorangan ini perusahaan yang dimiliki oleh perorangan atau dikelola oleh individu. Nah, pemilik usaha perseorangan ini mengelola sendiri perusahaannya dan mendapatkan seluruh keuntungan perusahaan. Selain itu, pemilik usaha perorangan juga menanggung semua resiko yang timbul dalam operasional perusahaan. Nah, seperti contohnya ini toko Ani yang dimiliki oleh satu orang, yaitu ini tokonya Ani ini. Kemudian keunggulannya yaitu kemudahan pengaturan karena hanya dimiliki oleh satu orang, jadi dia bisa bebas mengaturnya. Kemudian biaya pengelolaan yang rendah. Nah, kelemahannya ini sumber daya keuangan yang terbatas karena modalnya hanya dimiliki oleh satu orang. Lalu kewajiban yang tidak terbatas. Persekutuan adalah perusahaan yang hak kepemilikannya dimiliki oleh 2 orang atau lebih individu yang secara bersama-sama menjalankan usahanya guna mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ilustrasinya yaitu toko Ani dan Tini yang dikelola oleh 2 orang. Keunggulannya, sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan karena modalnya dimiliki oleh 2 orang ini, jadi modalnya lebih besar. Tambahan keahlian manajemen, lalu kelemahannya kewajiban yang tidak terbatas. Kemudian korporasi atau PT. Nah, perusahaan ini satu badan hukum yang untuk menjalankan usahanya memiliki modal terdiri dari saham-saham. Nah, korporasi ini juga dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Nah, keunggulannya yaitu kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Kelemahannya, pengenaan pajak ganda. Kemudian strategi bisnis. Nah, strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya sekaligus untuk memaksimalkan laba. Terdiri atas strategi biaya rendah, 2 yaitu strategi diferensiasi. Strategi biaya rendah. Berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Sini contohnya yaitu Lion Air dan Air Mineral Feed. Kemudian strategi diferensiasi. Berdasarkan strategi diferensiasi, sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa
sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum. Contohnya di sini yaitu Designer Bian dan Electrolux. Rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Ini sebagai contoh ilustrasinya, input, dia menjadi proses bisnis, lalu menjadi produk atau jasa, kemudian menilai pelanggan. Pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Pihak-pihak berkepentingan di internal ini yaitu pemilik, manajer, lalu karyawan. Di eksternalnya yaitu pelanggan, kreditor, juga pemerintah. Yang pertama ini mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang kedua ini, eksternal ini menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Dan kemudian menjadi sistem informasi akuntansi. Yang kelima, menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Etika bisnis. Prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. Yang pertama, hindari pelanggaran etika yang kecil. Kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Yang ketiga, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Profesi akuntansi. Akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntan swasta. Kemudian akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut sebagai akuntan publik. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang pertama, konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, konsep biaya dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Yang ketiga, konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Yang keempat, konsep unit pengukuran.
Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.